Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Pagi dan berikut mari kita saksikan bersama segmen Semangat Ramadan 1446 Hijriah. Dalam momentum bulan suci Ramadan, Polres Sukoharjo menggelar bazar murah dan buka puasa bersama di halaman Mapolres. Tak hanya membantu warga mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi antara polisi dan masyarakat. Menariknya, hidangan berbuka puasa dimasak langsung oleh para poluan. Polres Sukoharjo menggelar bazar murah dan buka puasa bersama di halaman Mapolres. Kegiatan ini tak hanya membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan dengan harga terjangkau, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi antara polisi dan warga. Suasana hangat terlihat di halaman Mapolres Sukoharjo. Warga berkumpul untuk mengikuti bazar murah dan buka puasa bersama yang digelar Polres Sukoharjo. Berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan telur dijual dengan harga lebih murah dari pasaran. Jadi merupakan upaya Polres Sukoharjo untuk membantu warga menjelang Lebaran. Menjelang waktu berbuka, para polwan turut memasak hidangan untuk dinikmati bersama. Hal ini menambahkan kehangatan dan keakraban antara polisi dan masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi sarana meningkatkan silaturahmi antara polisi dan warga. Kapolres Sukoharjo menyampaikan harapan agar kegiatan seperti ini semakin mempererat kebersamaan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Dari Humas Polres Sukoharjo melaporkan untuk Polri TV. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, arus mudik mulai meningkat di berbagai jalur, terutama di ruas jalan tol menuju Pulau Jawa dan Sumatera. Untuk memastikan kelancaran dan keamanan perjalanan pemudik, Polri menggelar Operasi Ketupat 2025 sejak 23 Maret lalu. Berbagai langkah antisipasi dilakukan, termasuk rekayasa lalu lintas, pengamanan objek vital, serta penyediaan pos pelayanan terpadu. 5 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, masyarakat mulai melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman. Sejak 21 Maret 2025, volume kendaraan di sejumlah ruas jalan tol mengalami peningkatan, terutama arus kendaraan yang bergerak menuju Pulau Jawa dan Sumatera. Untuk mengantisipasi lonjakan pemudik sekaligus memastikan perjalanan tetap aman dan nyaman, Polri resmi menggelar Operasi Ketupat 2025 pada 23 Maret lalu. Dalam operasi ini, petugas melakukan berbagai upaya pengamanan, termasuk menjaga objek vital, mengatur arus lalu lintas, menyediakan pos layanan terpadu, serta memberikan fasilitas penitipan barang di Polsek dan Polres setempat. Berbagai skema rekayasa lalu lintas akan diberlakukan mulai 27 Maret 2025, seperti sistem kontraflow, one way, serta penerapan aturan ganjil genap. Selain itu, operasional kendaraan angkutan barang juga akan dibatasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelancaran lalu lintas selama periode mudik Lebaran. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, menegaskan bahwa Polri berkomitmen untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pemudik hingga mereka kembali ke kota masing-masing. Rekan-rekan media, terima kasih. Hari ini saya berada di kilometer 70. Dari sore saya pantau langsung dari kota kilometer 01 sampai ke 66 kami lanjut ke Cipularang dengan Dirlantas Jawa Barat, dengan Dirgakum, dari pihak Jasa Marga. Situasi lalu lintas sangat lenggang, jadi cukup normal sekali. Rest area juga masih normal, sehingga setelah dari Cipularang kami langsung cek ke kilometer 71 yang nanti rencana kami persiapkan tanggal 28 H-3 yang diperkirakan nanti arus puncak, nanti akan dilakukan flag up di sana dari pemberangkatan one way nasional dari kilometer 71. Alternatif kontingensi ada, tetapi skenario-nya dari kontraflow dulu. Kontraflow dari 47, setelah itu nanti apabila di kilometer 70 itu sudah 6.200 1 jam berturut-turut, baru nanti kita lakukan one way nasional. Itu udah.
Operasi Ketupat 2025 mengusung tema Mudik Aman, Keluarga Nyaman dengan melibatkan 164.298 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, Basarnas, serta berbagai stakeholder terkait. Mereka dikerahkan untuk menjaga keamanan di sejumlah titik strategis, termasuk jalan tol, masjid, rest area, dan tempat wisata. Dengan berlangsungnya Operasi Ketupat 2025, diharapkan masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dengan aman dan nyaman, serta merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan penuh kebahagiaan. Dari Jawa Barat, Atia Numa, Willy Amanda, Polri TV. Dalam rangka memperingati Nuzulul Quran 1446 Hijriah, Polres Sidoarjo mengadakan acara pengajian, buka puasa bersama, serta santunan kepada anak yatim dan kaum duafa pada Minggu kemarin. Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing menyebutkan kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan polisi dan masyarakat, membangun jiwa kepedulian bagi sesama, serta mewujudkan keamanan dan ketertiban yang aman dan kondusif. Selain itu, Ketua MUI Sidoarjo Kiai Haji Abdul Wahid Harun mengapresiasi peringatan Nuzul Quran disertai dengan buka puasa bersama anak yatim dan kaum duafa. Hal ini adalah wujud nyata kepedulian Polri kepada masyarakat dengan terus menebar kebaikan. Polsek Asem Bagus menggelar kegiatan safari sholat Jumat sekaligus Jumat curhat dan bantuan sosial di Masjid Al-Hidayah, Desa Mojosari, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Kegiatan safari sholat Jumat digelar dalam rangka meningkatkan iman dan takwa anggota Polsek Asem Bagus di masa bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Menariknya, petugas kepolisian Satlantas Polres Situbondo, Aibda Cahya Firmansyah, bertugas sebagai khotib sekaligus imam. Setelah pelaksanaan sholat Jumat, dilanjutkan dengan program Jumat Curhat, yakni menerima saran, kritik, dan informasi keamanan dan ketertiban. Pelaksanaan kegiatan ini mendapatkan apresiasi dan dukungan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Polda Sulawesi Tenggara menggelar bazar Ramadan bagi personel Polri dan PNS Polri pada Jumat lalu. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu meringankan kebutuhan pokok selama bulan Ramadan. Berikut laporan Humas Polda Sulawesi Tenggara, Brigpol Made Puspitasari. Selamat pagi Sobat Polri, dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Polri menggelar Bazar Ramadan Polri Presisi yang dilaksanakan di berbagai daerah serentak di Indonesia. Sobat Polri, kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi masyarakat pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025 dan juga sekaligus untuk mempromosikan Belanja Nasional tahun 2025. Polda Sulawesi Tenggara gelar Bazar Ramadan bagi personel Polri dan PNS Polri pada Jumat lalu. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu meringankan kebutuhan pokok selama bulan Ramadan. Kapolda Sultra menyebut kegiatan ini merupakan bentuk perhatian kepada personel Polri dan PNS Polri di lingkungan Polda Sultra, mengingat pengeluaran rumah tangga cenderung meningkat selama Ramadan. Selain bazar, Bayangkari Polda Sultra menggelar bakti sosial sebagai wujud kepedulian terhadap sesama. Diharapkan kegiatan ini dapat membantu meringankan beban ekonomi personel dan keluarga selama menjalankan ibadah puasa. Demikianlah Sobat Polri informasi yang dapat kami berikan berkaitan dengan Bazar Ramadan Polri Presisi. Saya Brigadir Made Puspitasari dari Bid Humas Polda Sultra melaporkan. Situasi arus mudik lebaran di Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi pada Minggu 23 Maret 2025 terpantau normal dan lancar. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, aktivitas menumpang dan kendaraan yang akan menyeberang ke Gilimanuk berlangsung tanpa kendala berarti. Petugas gabungan dari Satlantas Polresta Banyuwangi, keamanan pelabuhan dan operasional pelabuhan dikerahkan untuk mengawasi dan mengatur kelancaran keberangkatan kapal. Selamat pagi, salam presisi. Bersama saya Aibda Luligianawati dari Satlantas Polresta Banyuwangi. Saat ini saya berada di Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi
yang akan membagikan informasi terkini seputar kondisi pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025, tepatnya pukul 08.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pada pagi hari ini, situasi pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi terpantau normal dan lancar. Dapat kita lihat melalui pantauan udara, kondisi pintu masuk pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi terlihat beberapa kendaraan yang akan masuk ke area parkir pelabuhan dan masih berjalan dengan normal dan lancar. Di mana kendaraan yang sudah memasuki area parkir tidak menunggu terlalu lama untuk masuk ke dermaga kapal. Untuk cuaca seputar penyeberangan ASDP Ketapang, Banyuwangi cukup cerah dan angin masih dalam kategori aman. Kemudian dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas di jalan provinsi depan ASDP Ketapang, Banyuwangi terpantau cukup lancar. Tetap patuhi rambu lalu lintas dan marka jalan yang berlaku serta arahan petugas kepolisian di lapangan demi kelancaran dan keselamatan bersama. Demikian informasi lalu lintas yang dapat kami sampaikan. Salam presisi. Polri bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf dalam Operasi Ketupat Jaya 2025 untuk memastikan kelancaran arus mudik dengan tema Mudik Aman Keluarga Nyaman. Sinergi ini tidak hanya bertujuan menciptakan perjalanan mudik yang aman dan nyaman, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Ya, tentu kami juga sangat mengharapkan dukungan, ya rakyat Indonesia tentu sangat berharap dari pihak kepolisian yang bertugas untuk terus memberikan informasinya, memberikan layanannya dan menjaga juga keselamatan penumpang, memberikan arah informasi, dan ini menjadi harapan kita bersama. Jenderal tentu nanti akan juga menceritakan bagaimana saat ini beliau siang, pagi, malam terus mengawal, terus memonitor perkembangan arus mudik di Indonesia. Kami juga tentu mengucapkan terima kasih atas kerja keras pihak kepolisian dalam menjaga arus mudik pada tahun ini. Baik, terima kasih. Tentunya negara hadir dalam rangka Operasi Ketupat, baik dari Mabes Polri, stakeholder seluruhnya, kementerian lembaga. Kita sudah mempersiapkan seoptimal mungkin, diawali dari survei evaluasi tahun lalu dan melakukan perancangan skenario cara bertindak. Itu yang sudah kami lakukan dengan stakeholder semuanya, sehingga dalam Operasi Ketupat itu ada 4 klaster yang harus kita kelola. Yang pertama adalah berkaitan dengan jalan tol. Nanti ada Bu Dirno Jasa Marga yang bisa menjelaskan. Yang kedua adalah jalan nasional dengan segala dinamikanya, baik itu jalur selatan, jalur Nagrek, jalur Dermoleng, Pantura, ini sudah kita persiapkan semuanya. Yang ketiga adalah jalur-jalur pelabuhan, penyeberangan, laut, udara, dan terminal, termasuk aglomerasi kota yang menjadi pusat keramaian dalam rangka Lebaran nanti. Dan yang terakhir adalah tempat-tempat wisata, baik itu jalur alternatif dan tempat-tempat wisata yang berada di Indonesia. Satu hal yang kami laporkan bahwa tahun ini ada irisan di samping Operasi Ketupat Lebaran, nanti irisan hari lebih yang ada di Bali. Ini sudah kita kelola dengan baik, sehingga tanggal 28 nanti sudah dilakukan masuk ke Bali, termasuk juga distribusi keluar masuknya sudah ada kesepakatan bersama. Terus kami lakukan bahwa hari ini hari kedua Operasi Ketupat cukup bagus sekali pemerintah mengambil kebijakan tepat berkaitan dengan work from anywhere. Jadi H-10 yang menuju Transjawa trafiknya yang sudah dilaporkan dari Jasa Marga ya. Jadi H-10 yang ke Transjawa itu tahun yang lalu itu 115.000. Tahun ini 158.000, sehingga ada kenaikan 37,5%. Maka dari itu kebijakan ini adalah mengurai pemudik pulang terlebih dahulu. Itu yang ke Transjawa, sama yang ke Sumatera yang melalui Bakau ini.
itu juga ada kenaikan. H-10 kenaikannya 15,7%. Hari keduanya H-9 itu 82%. Artinya bahwa kebijakan work from anywhere ini adalah sangat tepat, apalagi tadi malam jam 00.00 kebijakan pemerintah yang sangat nanti bisa mengurai kelancaran itu adalah pembatasan sumbu 3. Pembatasan sumbu 3 tidak boleh berjalan pada saat nanti selama operasi. Ini juga tentunya memperlancar arus mudik dan arus balik. Apakah nanti ada one way, apakah nanti ada kontraflow? Saya akan koordinasi dengan jasa marga kaitannya dengan traffic contain. Kalau sudah padat sekali, nanti akan kita lakukan langkah kontraflow. Kontraflow masuk padat lagi, nanti ada indikator parameter untuk di one way itu ketika radar di kilometer 71 itu per jam berturut-turut 6.200 itu ya. 6.200, kalau sudah 6.200, visi rasio panjang jalan tol dan jumlah kendaraan itu tidak nambung, sehingga nanti akan dilakukan one way nasional. Satu hal yang penting, ini fungsi tol fungsional ya, ini ada dua, satu di Capek 2 Selatan, jadi nanti pada saat arah balik, yang dari Bandung, yang tadinya crossing di 66 ke Cikampek, nanti sudah kita alihkan di kilometer 7 masuk Sadang. Dari Bandung, Sadang langsung menuju ke Cibatu terus nanti keluarnya di kilometer 34. Jadi untuk rekan-rekan yang mudik yang balik dari Bandung itu sudah bisa kita pecah, tidak numpuk di Cikampek, termasuk juga fungsi tol yang berada di Solo Jogja. Ini sudah kita kelola dengan baik. Artinya bahwa negara, pemerintah, kementerian, lembaga, stakeholder, kuncinya adalah kolaborasi sudah kita lakukan. Moga-moga mudik tahun ini adalah mudik yang aman, keluarga nyaman, selamat sampai tujuan. Terima kasih. Demikian tadi segmen Semangat Ramadan. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Pagi akan segera kembali.